Perkenalkan, nama saya Berlian Eka Marsaputra dengan NIM 23K10065. Di sini saya akan menjelaskan proyek AI saya, yaitu Artificial Intelligence for Social Media Impact Analysis. Baik, oke, sebelum kita memulai presentasinya, saya akan mendemokan aplikasi saya terlebih dahulu. Di sini langsung kita start analisis. Lalu kita mengisi formnya ini dulu. Lalu kita melakukan analisis data. Selanjutnya akan terdapat analisis resultnya, yaitu addiction score dan academic impact, dan terdapat juga untuk bagian chart-chartnya seperti ini. Lalu juga ada rekomendasi dan juga ada AI explanation. Nah, di sini kita bisa menggunakannya untuk mengexplain hasil dari result ini menggunakan AI. Baik, oke, setelah beberapa saat maka hasil explanation-nya sudah selesai seperti ini. Jadi kita kembali ke input dan kita akan kembali ke presentasinya. Baik, kembali ke presentasi. Di sini saya membuat sebuah aplikasi berbasis website yang fungsinya adalah memprediksi tingkat adiksi seseorang terhadap sosial media, terutama dalam mahasiswa dan siswa, dan dampaknya terhadap performa akademik. Ini saya menggunakan model artificial neural network dan menggunakan algoritma LLM, yaitu Ollama LLM 3. Untuk fitur utamanya yaitu yang pertama adalah input data, lalu selanjutnya adalah prediksi dua output, yaitu tingkat adiksi dan juga dampak terhadap performa akademik. Lalu ada visualisasi hasil seperti grafik, radar, dan juga bar, dan yang terakhir adalah penjelasan hasil oleh AI, yaitu menggunakan LLM itu tadi. Selanjutnya untuk dataset dan studi kasusnya, saya menggunakan Kaggle sebagai sumber datasetnya yang berjudul Social Media Addiction versus Relationship. Untuk fitur inputnya terdapat usia, gender, academic level, dan lain-lain. Untuk jumlah datanya terdapat 705 data yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing. Target outputnya sendiri ada dua. Yang pertama adalah tingkat adiksi, yaitu antara 0 sampai 10 skornya, dan juga apakah mempengaruhi akademiknya atau tidak, yaitu antara yes atau no. Selanjutnya untuk pre-processing data, langkah-langkahnya yang pertama adalah melakukan encoding terhadap fitur kategorikal seperti gender dan academic level. Lalu yang kedua menggunakan standard scalar untuk menormalisasikan semua input numerik. Lalu memisahkan dua target, yang pertama adalah Y1 untuk skor adiksi dan Y2 untuk dampak akademik. Seperti ini adalah potongan dari kodenya. Lalu yang selanjutnya adalah penjelasan potongan dari kode tersebut. Baris pertama adalah data pada kolom gender diubah dari bentuk teks, yaitu male dan female, menjadi angka, angka 0 dan 1. Ini disebut sebagai encoding. Lalu untuk baris kedua hingga baris keempat, dataset dipisahkan menjadi dua bagian. X berisi semua fitur input seperti usia, jam penggunaan, tidur, dan lain sebagainya. Y1 adalah target pertama, yaitu skor adiksinya. Dan Y2 adalah target kedua, yaitu prediksi dampak terhadap performa akademik. Lalu untuk baris 5 dan 6 digunakan standard scalar untuk melakukan normalisasi terhadap seluruh fitur input. Ini artinya setiap fitur akan disesuaikan agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya adalah 1. Selanjutnya adalah struktur model ANN. Berikut adalah potongan kodenya. Lalu untuk penjelasan potongan kodenya, pada baris pertama membuat hidden layer dengan 64 neuron. Lalu selanjutnya adalah menambahkan dropout sebesar 30%, yang artinya selama proses training 30% neuron akan dimatikan secara acak. Ini berfungsi untuk mencegah model menjadi overfitting, yaitu terlalu hafal pada data latih dan gagal mengenali data yang baru. Untuk baris ketiga dan baris keempat, model ini menghasilkan dua output berbeda karena memprediksi dua hal sekaligus, yaitu addiction level dan juga academic outputnya. Selanjutnya untuk training dan evaluasi model, potongan kodenya sebagai berikut.
Untuk penjelasan potongan kodenya, baris pertama yaitu fungsi train digunakan untuk melatih model menjadi training dan validation. Contohnya seperti Y1 train dan Y2 train yaitu untuk melatih target untuk skor adiksi dan dampak akademik. Selanjutnya untuk Xval, Y1val dan Y2val itu adalah data validasi untuk memantau performa model di luar data training. Lalu untuk baris kedua, setelah trainingnya selesai, lakukan evaluasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya, yaitu X-test. Lalu untuk baris ketiga, model yang sudah dilatih dan diuji akan disimpan sebuah file yang bernama H5. File ini digunakan untuk aplikasi web flash supaya model bisa dipanggil ulang tanpa harus dilatih ulang. Jadi tinggal memanggil saja tanpa harus melakukan pelatihan ulang. Selanjutnya adalah integrasi flex dan predict. Berikut adalah potongan kodenya. Untuk penjelasan potongan kode pada baris pertama yaitu fungsi model predict xcal memanggil model AN yang telah dilatih untuk melakukan prediksi dua output. Output pertama adalah skor prediksi tingkat adiksi dan output kedua adalah prediksi apakah media sosial berdampak ke akademik. Lalu untuk baris kedua, fungsi create prediction chart akan membuat gambar hasil prediksi, gambar grafik hasil prediksi berupa visualisasi yang contohnya adalah pie chart untuk skor adiksi, bar chart untuk dampak akademik, radar chart untuk profil pengguna, horizontal bar chart untuk faktor resiko. Selanjutnya adalah penjelasan AI dengan LLM yaitu Ollama. Untuk potongan kodenya sebagai berikut, dan untuk penjelasannya adalah fungsi subproses digunakan untuk menjalankan command line langsung dari Python. Dalam hal ini adalah memanggil Ollamaran LLAMA3. LLAMA3 adalah merupakan modelnya, yang artinya menjalankan model LLM LLAMA3 menggunakan Ollama. Lalu input prompt yaitu mengirimkan teks yang berisi data pengguna, lalu hasil prediksi dari model LLM, dan juga instruksi agar AI menjelaskan makna skor dan memberi interpretasi yang jelas, tidak terlalu teknis dan tidak spekulatif. Lalu yang selanjutnya adalah capture output true dan text true, yaitu membuat output AI dapat langsung dibaca sebagai teks biasa di Python. Hasilnya kemudian ditampilkan di dalam halaman web sebagai AI explanation dengan bahasa manusia. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.